Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ava Channel. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kegiatan pemerintah kita di bawah SD DKI Jakarta dalam melakukan penanganan banjir nih teman-teman. Suku Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pembangunan saluran penghubung di kawasan Jalan Denpasar Setiabudi, Jakarta Selatan. Kegiatan pembangunan saluran penghubung ini dilakukan untuk mengatasi genangan di kawasan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan nantinya setelah beberapa saat ke depannya saya akan wawancara langsung dengan pihak DSDA-nya ataupun Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Berikut wawancaranya. Ya, selamat siang Pak. Boleh perkenalkan nama dan jabatannya? Selamat pagi, nama saya Horas Yosua. Saat ini saya bertugas di Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebagai kasih pembangunan dan peningkatan drainase di lingkungan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan. Bisa dijelaskan Pak, saat ini pekerjaan yang sedang berlangsung ini seperti apa? Ya, ini termasuk dalam salah satu kegiatan strategis kita di tahun ini. Itu yang diangkat berdasarkan Musrembang di tahun 2023. Kita kumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat, khususnya di wilayah ini memang terdampak banjir yang frekuen. Jadi dia memang nanti kalau ada hujan sedikit ini gampang banjir. Jadi ini persoalan yang menahun. Sebetulnya kita udah kolaborasi dengan teman-teman dinas juga. Sebagian sudah ada yang dilakukan ke sana. Nah, ini kami melaksanakan ini sebagai perkuatan sebetulnya, perkuatan sambil kita ngambil yang core sebetulnya masalahnya di daerah sini. Jadi yang kami lakukan itu adalah membangun kawasan, membangun saluran air di kawasan Denpasar. Jadi secara sistem ini kami benahin. Jadi bukan hanya yang di sisi yang kita lihat di sini, tapi nanti ada juga di Rasuna Said, kemudian juga ada di Denpasar Selatan dan juga ada di Denpasar Raya. Nah, semua itu mengerucut nanti ke saluran Gilimanuk. Ya, total pembangunannya berapa panjang Pak salurannya? Total menurut rencana awal yang kita desain itu 2.176 meter, hampir 2 kilo. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan di tengah jalan nanti kita ada pengurangan. Jadi beberapa yang menurut kami tidak efektif nanti kami ganti. Jadi contohnya yang di Pati itu karena memang salurannya tidak ketemu di sisi sebelah selatan, kami rubah itu sebagai perbaikan beton di jalan nanti di Patra. Ya, diharapkan untuk pekerjaan ini bisa mereduksi banjir di wilayah mana saja Pak? Yang karena kita bangun ini secara kawasan, tentu yang terdahulu adalah di sini. Ini kan karena jalannya lumayan strategis ya. Jadi kita tarik dulu, selesaikan banjir yang ini dulu. Yang pertama kita fokusin selesai. Nah, setelah banjir ini selesai, otomatis karena kita menata kawasan, beberapa banjir juga di Denpasar Raya itu pun tertarik menjadi satu sistem. Jadi kami menyelesaikan ini secara sistem, bukan per spot. Jadi semuanya kita tarik genangannya sehingga apa yang jadi harapan kita mereduksi itu bisa tercapai. Kalau kendala dalam pekerjaan proyek apa Pak yang ada? Ini sebetulnya standar kendala ya yang ada di Jakarta itu utilitas. Artinya memang kalau bisa nanti dilihat sendiri itu kabel yang seperti itu mengurangin banget artinya produktivitas kita dalam waktu. Mungkin harusnya dalam satu hari kita bisa masuk 10 unit atau 15 atau 20, ini jadi berkurang karena kita nguber kan harus mengklasifikasi kabel-kabel ini belum juga. Tapi teman-teman juga ada beberapa di lapangan yang ngawal ini masalah ke kabel ini. Ini belum terkonek, sampai nanti terkonek dia nyambung nanti semuanya kabel ini kita selesaikan dulu baru kita pelan-pelan masuk unitnya. Jadi aliran drainasenya ini Pak, inputnya dari mana dan nanti dia arahnya kemana untuk sambungan outletnya? Oke. Ini kan kalau kita bisa lihat nih, ini kan sistemnya dari sini yang kita bangun ke sini, sama ke sini dan ke sini. Nanti ini dibelokkan ke sini, kita gabung semua ke saluran Gilimanuk.
ini ada saluran Gilimanuk, ke sini masuk semua ke Patra. Jadi nanti semua terhubung sampai nanti akhirnya semua ini masuk ke Kali Cideng yang di samping KPK. Jadi memang semua nanti kita tarik secara secara gravitasi. Nah, memang layanan dari das ini lebih dari 1 km persegi. Jadi lumayan besar dan pembangunan ini sebenarnya kalau rekayasa yang paling bagus ya. Ini di setiap segmen ini kita bikin terasering ataupun drainase yang rapat. Sebenarnya penanganan solusi dari urban kota itu. Cuman kalau kita tidak bisa membuat ini karena keterbatasan lahan, keterbatasan ini, makanya kita menyelesaikan sisi makronya dulu. Nah, jadi kayak semacam kita merekayasa itu ada step by stepnya. Yang ini dulu, baru ini dulu, ini dulu. Jadi secara komprehensif nanti saluran ini harusnya menuju ke satu sistem makro di Kali Cideng. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan pesannya kepada masyarakat sekitar dan juga harapannya terkait proyek itu. Ya, kita khususnya dalam pengendalian banjir khususnya itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita nggak bangun itu selesai atau kita bikin solusi tertentu nggak selesai. Artinya harus ada stakeholder yang bergabung dengan ide yang sama, dengan aspirasi atau dengan niatan yang sama, itu akan mampu mereduksi atau menyelesaikan masalah banjir. Sehingga bukan cuma dari Pemda DKI atau dari SDA, tapi kita semua khususnya masyarakat yang harus sama-sama mengelola ataupun menyampaikan solusi yang terbaik buat kami. Warga sendiri memang kami harapkan, apalagi saluran ini biasanya kita kalahnya dengan sampah, dengan sedimen. Oke lah, kalau sedimen kan diakibatkan oleh tebing-tebingnya. Tapi kalau sampah itu yang mungkin kita harus kelola, jadi ditampung dulu baru di ini. Percuma kita bikin bangunan tapi kalau saluran itu penuh dengan sampah, hasilnya guys ya. Jadi membangun ini salah satu potensi reduksi banjir, tapi tetap harus disupport sama masyarakat dan warga. Ya. Oke teman-teman, kalian sudah dengar ya bagaimana penjelasan dari Pak Horas Joshua sebagai kasih pembangunan dan peningkatan drainase dari SDA DKI Jakarta. Dan menurut saya nasihat Pak Horas untuk masyarakat Jakarta itu sangat benar sekali ya, dimana kita sebagai masyarakat juga pun harus wajib kudu berkolaborasi dengan pemerintah kita. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Karena mau sehebat apapun pemerintah kita dalam membangun sistem penanganan banjir, tetapi tidak didukung oleh masyarakatnya, maka semua itu akan percuma. Memang benar bagi kalian yang masih suka membuang sampah di kali, got, sungai, ketika kalian membuang sampah kalian ke got, maka permasalahan sampah kalian pada saat itu akan selesai dan akan kebawa oleh aliran sungai ataupun aliran got. Tetapi percayalah, cepat atau lambat sampah kalian itu pasti akan berhenti dan akan menjadi sedimentasi teman-teman. Dan setelah menjadi sedimentasi, secara otomatis aliran das ataupun daerah aliran sungai itu volumenya akan semakin mengecil, dan tentunya aliran air pun yang akan mengalir di situ semakin sedikit pula. Dan ketika hujan besar tiba ataupun ada air kiriman dari Bogor baru banjir, maka pada protes semua sama pemerintah ya. Padahal kita sendiri yang tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah kita teman-teman. Jadi yuk stop buang sampah sembarangan dan buanglah sampah pada tempatnya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk SDA DKI Jakarta yang terus berusaha menurunkan tingkat banjir di Jakarta.
Sesuai video ataupun lapisan video yang saya berikan ke kalian ini, bahwa tingkat banjir di Jakarta terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dan ini adalah bukti nyata bahwa SDA DKI Jakarta sangat serius dalam penanganan banjir di Jakarta, dan seyogyanya kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah kita agar kedepannya akan menghasilkan penanganan banjir yang lebih maksimal pastinya. Dan terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini, dan kami minta maaf jika selama jalan-jalan ataupun menjelaskan penanganan banjir di daerah Denpasaraya ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari kawasan Setiabudi ataupun Denpasaraya, Jakarta Selatan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.